Cerita dimulai di keluarga Alkamis tertua di dunia paling barat, paling misteri dan kejam di dunia. Keluarganya namanya Parciaro. Dia adalah keluarga terpandang di Eropa bagian utara. Demi mencari tahu segala hukum antara alam dan semesta dan mencari keabadian dalam mewujudkan fisik dan ilmu metafisika, para agami jahat tersebut melepaskan bagaimana biokimia yang mengerikan ke seluruh penjuru alam semesta. Tujuannya cuma satu, menciptakan eksperimen-eksperimen baru, makhluk-makhluk yang unggul dan sangat kuat. Juga menentukan hukum rimba yang baru, di mana yang kuat akan menang, yang kalah akan menjadi pecundang. Namun, 300 tahun lalu, keluarga ini mengalami kemunduran tanpa alasan yang jelas. Dan aku, Isau Parceo, satu-satunya pengurus keluarga sekaligus sang alkamis terhebat abad ini dan di dunia akhirat, bersumpah untuk menciptakan senjata biokimia yang mampu menandingi dewi-dewi dan mengembalikan kejayaan keluarga ini. Oke, mungkin ceritanya admin agak lebay, memang ini ciri khasnya. Lanjut ke ceritanya. Pada saat ini, senjata biokimia terkuat ciptaanku, sang alkamis hebat, malapetaka akhir akan segera rampung berkat usaha keras selama 400 hari berturut-turut tanpa tidur dan juga ngopi. Hei kamu tikus kotor berdasi, mulailah rangkaian langkah perakhiran ini. Awasi terus pada tingkat kemurnian cairan kultivasi Azor. Jangan sampai jatuh di bawah 7%. Aku sudah bilang padamu berkali-kali berhenti memanggil kau tikus kantor. Aku bukan anggota DPR yang sering korupsi. Tikus abu-abu Altara Biokimia asisten pertama Cesa. Saat ini kemurnian dari cairan kultivator Azor berada pada tingkat 99%. Detik jantungnya subjek ada penelitian berkisar 15 detakan per menit. Suhu tubuh sekitar 25 derajat Celcius, tanda-tanda vital stabil, dan juga tambahan 52 gram sulfat hitam ke dalam tangki kultivasi untuk menghilangkan kotoran berlebih dan bakteri berbahaya dalam subjek percobaan. Sulfut hitam telah ditambahkan. Kemudian dari Azor turun hingga 91%, tanda-tanda vital stabil. Tambahan 160 gram merkuri putih ke dalam tangki kultivasi untuk menstabilkan kepribadian utama milik subjek percobaan. Merkuri putih telah ditambahkan. Kemurnian dari Azor turun lagi hingga 85%, tanda-tanda vital stabil. Tambahan 36 garam kuning ke dalam tangki kultivasi untuk memberikan ulang jiwa subjek percobaan. Juga tambahan lagi gula Jawa, tambahkan lagi juga Azor turun hingga 72%, tanda-tanda vitalitas stabil. Langkah terakhir adalah tambahkan garam juga daging dari tangki kultivasi dan turunkan tekanannya bersifat untuk membuka tangkinya. Kata sang MC yang ngomel terus memerintahkan si tikus. Tutup pengaman katupnya, ditutup tangki kultivasi terbuka. Selamat kepada Ho, ciptaan terhebatku. Eksperimen alkamis biokimia yang mampu menghancurkan seisi dunia malapetaka akhir telah selesai dengan sempurna. Kini akhirnya rencana gambar malapetaka akhir seperti ini. Dengan wujud mengerikan yang kau miliki, keluarlah dan kuasai dunia untukku. Jadilah budakku, aku adalah tuanmu. Tapi tiba-tiba ceng, kakinya mulus dan beropai gede dan juga memiliki budi yang aduhai semlohai, dituga juga tobrutnya minta ampun ketulungan. Apa-apaan ini? Anjir, apa aku tidak ingin menciptakan gadis? Aku perlu melihatnya lebih dekat lagi. Baiklah, kok tak langsung dengan subjek penelitian tidak jalan dengan protokol kesehatan dan biokimia akan bahaya. Tuan, sebaiknya Anda berhati-hati. Berisik urusai. Kamu hanya tikus, diamlah aja di sana. Di sini sang MC hanya tertegun melihat opai yang begitu gede. Jika begitu khususnya mungkin saja keduanya bukanlah opai tapi adalah kantung penyimpanan energi dari final klemi itu sendiri. Di sini sang MC hanya tertekun melihat itunya yang super gede. Jika memang begitu, bisa jadi kedua gunung ini adalah bukan asli dari opai, melainkan kantung penyimpanan energi milik malapetaka akhir. Baiklah, aku harus mengujinya apakah ini benar apa tidak. Di sini sang MC pengen menilai keasliannya. Nilainya bersentuhan yang sangat lembut dan sangat kenyal. Ini hanya seperti manusia biasa dan juga tekstur kenyalnya seperti bakso yang lembut. Apa yang terjadi dengan tangan kiri dan malaikat kematian yang aku transparasikan ke dalam sini? Coba lihat aku, lihat sendiri malapetaka apa yang aku ciptakan. Mana perginya malah kesedihan Ratu Zamrud yang aku berikan kepadanya. Sang MC pun melihat matanya, apakah warnanya hijau apa iya? Dan detak jantung mekanik abadi jantung anti mati tipe ditingkatkan ini yang sudah transparansikan kepada kenapa aku tidak bisa mendengarkan suara darah yang dipompa. Di sini sang MC terlihat jelas menempelkan mukanya di depan opai dan kemudian makhluk itu bangkit dari sono. Hei Isau, awas, makhluk itu sudah bangkit. Oh, apa?
Nani Kure, dan di sini makhluk itu langsung kayak vampir nyedot aja darahnya sang MC. Isao, kenapa kau ini? Tampaknya sang tikus kini menjadi nangis karena dikira sang MC telah meninggal. Isao, jangan khawatir, aku akan melanjutkan peninggalan keluarga Persian untukmu. Aku juga sudah menyiapkan bantu tulisan yang tertulis kepala keluarga Richard saat ini ketua himpunan peneliti murni Alkamis Genius yang tidak dapat dibunuh oleh pahlawan kota, namun meninggi di tangan subjek penelitian sendiri dan seorang penjaga berumur 15 tahun yang malang. Dasar tikus kantor, nanti aku memasukkan kau telur cacing ABCD ke dalam gudang kejumu ya. Kurang ajar, kejam sekali kau Isao. Mutasi eksperimental darah spiritual api. Kamu tidak sinu? Ya. Aku, sang MC Isao percaya, sangat Alkamis Genius terhebat abad ini. Bagaimana bisa aku dibunuh oleh sejak percobaanku sendiri? Kata sang MC yang super pede. Kau ingat, aku pernah menyerimu menambahkan ekstraksi manifest cairan jiwa kau ke dalam cairan kultivasi malapetaka air. Jadi jiwaku secara natural memiliki alvenasi untuk makan, dia tidak akan pernah dapat menyakitiku. Kau pernah menyuruhku menambahkan ekstrak manifest cair jiwa? Kapan ya? Milikmu ke dalamnya? Aku lupa. Yaudahlah kalau begitu, kata sang tikus kantor. Tikus kantor, minumlah komposisi dalam gram kuning dan tidak aktif. Jadi perlu meningkatkan kolaborasi ulang dia. Kalibrasi, oke. Bantu aku menambahkan ini ke cairan dalam kultivasi malapetaka akhir. Tapi jangan ditumpahkan lagi, kata sang MC. Oke, aku mengerti. Rupanya di sini tikus kantor mengingat waktu itu. Benda apa ini? Tunggu, baunya terasa menarik. Tuangkan ke dalam arak, rasanya pasti akan jauh lebih baik. Banyak cairan itu malah diminum sama tikus kantor. Malapetaka akhir, sebagai mastermu ataupun tuanmu, aku memerintahkanmu untuk menyingkir dari badanku dan memperbaiki dirimu sendiri. Di sini wanita ini hanya melihat saja kepada sang MC. Malapetakir apir, apa kamu lakukan? Di sini seperti dia malah kayak anjing yang suka menjilat-jilat sang MC. Rupanya karena sang MC adalah penjaga tulen yang belumlah melakukan enak-enak, dia langsung memerah karena dijilati. Anjir, ini wanita apaan? Pergi sana. Langsung dibuang saja mukanya pada sang MC. Aku telah berkontaminasi tikus kantor. Cepat berikan aku semprotan pemurniannya, kata sang MC. Di sini sang subjek pun juga dikurung dalam tabung dehidrasi. Tunggu dulu, aku bukakan aku. Keterangan dari developer. Dinding kristal yang menyala sendiri dengan frekuensi tinggi. Ia memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap benturan, korosi dan tahap sihir. Selain itu, penyerapan dapat disesuaikan secara fleksibel. 15 menit kemudian, sang MC menyemprotkan antiseptik kepada mukanya, badannya, dan lain-lain. Tunggu. Dia baru teringat eksperimen yang lain. Apa yang kau cari? Di sini sang MC membuka kotak penyimpanan di masa lalu. Aku menemukannya. Di sini final climatic eksperimen original body kode 225. Ternyata benar, wanita ini adalah subjek uji coba asli untuk final climatic manusia 2252. Kau pikir dia terlihat familiar? Bukankah kita pernah menyelamatkan setahun yang lalu wanita yang kehilangan tangan dan kakinya dan hampir sinu? Tunggu sebentar, aku ingat 2252 memiliki rambut ungu. Kenapa sekarang rambutnya menjadi kuning kayak banana? Itu masalahnya. Dan sepertinya kepribadiannya juga berubah. 1 tahun yang lalu, Golden City White Queen Bank juga dirampok di sana. Tapi di dalam berangkasnya ada eksperimen yang nampaknya menyimpan bom waktu yang begitu panas. Dan Bank Mel Elplor Smile ini saat ini harusnya sekarang Dragon Speeders Toxic sudah dilepaskan. Benar bro. Klik. Oke, kita mulai aksi kita dengan merampok bank ini. Mari. Oke bos, siap. Laksanakan. Juga di sini sang MC dan tikus kotor juga langsung merampok bank itu dengan tanpa pandang bulu. Kurang ajar. Siapa kau beraninya merampok White Queen Bank? Apa kau tahu siapa pemilik bank ini? Sejujurnya aku tidak terlalu tertarik, tapi baiklah, langsung aja kena corot cairan warna hijau-hijau. Kau terlihat sangat imut seperti itu. Langsung dijadikan ager-ager aja orang itu. Lontong, jangan bunuh kami. Ambil apapun yang kau suka. Yang kau suka? Benarkah Nona? Berikan ini padaku. Dia langsung mengambil mainan lollipop punya anak itu. Seperti yang ku bilang, ini rasanya susu stroberi dicampur madu. Anaknya langsung nangis 7-10. Guling-guling maksudnya gitu. Ditutup untuk bisnis. Rupanya sang MC kemudian tutup pintu depan dan coba membuka berangkas dengan cairan magma. Oke, kalau nggak mempan pakai ini aja.
Meledakan super, haha, bener sekali, duit dolar yang kau mau. Dasar kau, penjahat, lepaskan aku. Oke, langsung saja mereka berhasil merampok bank itu. Tarik pelatuknya, biarkan matahari di membunuh malam ini dan kita akan menjadikan bukti kejahatan. Di sini mereka menyanyi-nyanyi di atas gedung karena sudah berhasil. Rampok bank yang seperketat penjagaannya itu sempurna, perfecto. Perampokan ini sempurna, Golden City, most evil criminal, Genus Alchemist Isao. Aku tidak bisa memikirkan kalimat yang lebih baik untuk menggambarkan diriku sendiri. Jadi bagaimana kalau kita pergi ke bar Black Stallion malam ini? Cari beberapa gadis dan rayakan semalam dengan minum-minum, tuanku. Oh, ide yang bagus, tikus kantor. Jangan pikiran itu terakhir akalis. Seperempat dari uang kita rampok gunakan untuk membeli alkis dan sepersinya untuk peran wanita-wanita itu. Yang berbanding monitor itu jadi kali ini setiap harus digunakan untuk eksperimen final Clementi. Membosankan sekali kau ini bos. Selama kita berhasil menciptakan Final Clementi, Golden City akan menjadi teman bermain kita. Saat kita mengungkapkan identitas kita, Percival Family akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Saat ini kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan. Kau benar juga, kata tikus kantor. Saat itu aku akan meminta wali kota untuk menuangkan minum untukku dan membuat semua city virus memakai popok dan menghisap dot dan nari hula hoop di tengah-tengah kota City X Square. Kamu sangat senang kan? Benar sekali bos, kita memang sependapat. Nah. Sepikiran kita sama sekarang. Nah, kau juga kan tikus kantor? Dan tidak lama kemudian datanglah Tiro atau apalah. Siapa yang melepaskan tembakan itu? Apa seperti ini second mengejarkan kita? Tidak, tembakan itu tidak terdengar seperti senjata api dari safety inspection Puri, tapi dari semacam pistol berkaliber besar. Benar saja, di sini ada sang inspektur yang sedang mengejar mereka karena curian. Anggap kedua penjahat itu, tapi tidak. Golden Safety Inspection Bear, Lightning Bearing Station dan City Hotplate Hemaker Dash rupanya sedang memburu seorang wanita yang sedang. Rupanya itu adalah Hemaker. Kurang ajar, tua bangke itu, bak distrik miliknya dirampok oleh kita. Tapi bukannya mengejar penjahat seperti kita, dia malah menghadang iklan lumpuh seperti ini. Apa dia? Meremehkan kita bro? Bener juga pas bos. Dini, dengarkan apa yang kita katakan orang ini, tikus kantor. Benar, sebagai anggota White Unit, bahkan dengan luka-luka seperti itu, dia berhasil mengkill 5 detektif tingkat atasku. Tapi sekarang kau hanya bisa merangkak seperti anjing. Katakan padaku di mana daftar pembunuhan Hollywood Unit disembunyikan. Kalau kau memberitahuku, aku akan mungkin mengampuni nyawamu lagi pula. Aku ini pria yang baik hati dan suka menabung. Di sini wanita pun terpojok karena OP-nya sang serif. Aku lupa. Demi kerahasiaan operasional unit, setiap anggota pita suaranya dipotong dan hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat khusus. Betapa menyedihkannya mereka. Di sini dia pun tertawa sejadi-jadinya untuk menghina melawannya. Di sini sang wanita ingin mengeluarkan belati, tetapi langsung saja saat mau menembak sudah ketembak duluan sama sang serif. Serius, masih berakhir untuk bergerak bahkan dalam situasi seperti ini. Benar-benar gadis yang nakal. Kamu ini. Sepertinya daftar itu masih ada padamu, bukan? Apa ini? Apa daftar itu disembunyikan di dalam boneka beruang kecil yang lusuh ini? Kata sang serif. Kembalikan boneka itu. Rupanya dia langsung kena tamparan maut sama sang serif. Sepertinya boneka berkucing kecil kotor ini sangat penting bagimu ya. Kalau kamu tidak mau, silahkan ambil saja. Kalau begitu aku akan mengembalikannya padamu. Ini terimalah. Kemudian ditembak sampai rompol kepala sang boneka itu. Di sini wanita begitu dendam sama sang serif. Berpindah tempat di malam hari. 10 menit kemudian. Baiklah, meskipun aku tidak bisa dapat itu kembali membawa mayatmu, tetap akan memberiku hadiah dari orang-orang dewasa itu. Meski hadiahnya sedikit lebih kecil, tapi paling tidak aku dapatkan hadiah. Plok, plok, plok. Siapa sangka musuh bebuyutan para penjahat di Golden City, saudara Bullet Gentleman yang tidak mementingkan diri sendiri. Hemekop sebenarnya adalah seorang yang haus uang. Siapa itu? Rupanya di sini sang MC dengan gagah berani ingin menyelamatkan wanita ini. Ingin aku memperkenalkan diri. Yang berdiri di depan kalian adalah penjahat paling jahat di Golden City dan alkamis terhebat di abad ini. Kata sang MC. Kalau kau penasaran dengan diriku, akan kusebutkan namaku. Namaku Isao Baron.
Kalau kau ingat namaku, kata sang MC. Oh iya, maaf, aku lupa mengenalkan diri. Ini adalah rekanku, tangan kananku yang kupercaya, Dr. Crazy Mouse atau disebut juga tikus kantor. Aku harus mengkoreskan sikapmu, bukan tangan kanan, tapi mitra kriminal sebagai tentara kita. Bagaimana? Dan namaku adalah Dr. Crazy Mouse, bukan tikus kantor. Itu hanya panggilan gila saja. Ingat, awal kita sifatinya. Hey, kata gila sudah ada di Crazy Mouse, menambahkan gila itu lagi berlebihan. Aku menyukainya. Apa urusanmu? Mereka malah adu mulut masalah nama tikus kantor ini. Ini menurunkan status villa kita. Hah? Ini masalah serius. Diam. Menggabungkan dua kata gila dan crazy rich itu kita melihat lebih keren. Hah, lebih keren tikus kantor. Aku tidak punya waktu untuk permainan anak-anak kalian. Kalian terus menggangguku. Kalian mungkin tidak akan pernah melihat ibu kalian lagi atau matahari esok, kata sang serif. Woi, woi, woi. Kurasa orang tua bangke ini meremehkan kita, saudara. Benar juga. Kalau begitu mari kita tunjukkan hasil kitnya pada kita. Mereka kemudian langsung ngasih duit kepada sang serif yang duitnya luar biasa banyaknya. Hentikan ini. Wow, duitnya sangat banyak sekali, kata sang serif. Jadi kalian berdua adalah orang-orang yang merampok Bank White Queen malam ini, kata sang serif. Ya, betulku kerennya kan? Membanggakan kejahatan kalian untuk memuaskan kebutuhan yang menyimpan atau mencapai kepuasan psikologis adalah tanda ketidakamanan batin dan kurangnya harga diri. Villain yang melakukan ini biasanya adalah Rocky tingkat rendah. Aku tidak suka membunuh Rocky atau sampah karena setiap peluruku mahal. Tapi hari ini aku akan membuat pengecualian untuk kalian. Sebagai seorang pria sejati, aku akan memberikan kalian waktu 3 detik untuk lari. Tidak peduli, silahkan tembak, biarkan aku menyaksikan penembakan elegan dari Christopher nomor 1 di Golden City, Blood Gentleman, kata sang MC. Kalau begitu aku akan menurutimu. Tanpa ragu-ragu, sang serif langsung menembakkan pelornya ke arah sang MC. Kenapa aku tidak bisa menarik latuknya mencekangkan? Di sini kekuatan spiritual sang MC sudah memerasuki sang serif. Kenapa senjata ini tiba-tiba terasa begitu berat dan tubuhku juga langsung turun untuk menunduk. Ini, oh anjir, baru sekarang aku sadar sudah terlambat. Musical Cal Never Trains gas kode power pada konsisten 30 mppt. Manusia akan mulai keracunan setelah sekitar 8 detik saat bernapas. Kau telah menghirupnya selama lebih dari 1 menit. Apakah kau mengerti strategiku? Kau punya tujuanmu. Apa kau mencoba menyelamatkan wanita ini? Halo serif, jangan bercanda dengan kami. Kami ini adalah penjahat terwahid nomor 1 di abad ini. Atau villain nomor 1. Bagaimana mungkin kami bisa melakukan sesuatu yang heroik seperti menyelamatkan seseorang seperti ini, kata sang MC. Kami hanya tidak suka di City Hero ada seseorang yang sok jago seperti itu. Sini langsung didor aja Pak Serif ini langsung menjadi jeli tua yang sangat unyu-unyu dan luka hero. Mereka yang punya silver hero lisensi juga tidak istimewa seperti itu. Hanya kakek tua yang sudah usang. Bersihkan tempat kejadian, ayo kembali ke markas dan bersenang-senang, kata tikus kantor. Hei, apa yang kau lakukan? Tak, aku lihat sudut apa yang terjadi. Aku mengamati beberapa lama lagi wanita ini bisa bertahan hidup. Kasihan sekali. Lengan kiri dan kaki kiri putus luka-luka mulai membusuk. Telapak tangan kanan tertusuk peluru, tulang rusuk, hampir semua patah dan dia sudah sekarat. Mata kanannya terkuncungkil, semua kakinya jarinya telah dicabut. Pita suara sengaja dibakar. Denyut jantung tidak teratur, tanda-tanda gagal jantung. Baiklah kalau begitu, terakhir aku mendeteksi tidak kurang dari 4 racun kuat dalam aliran darahnya. Oh Musirau, sungguh ajaib dia bisa bertahan selama ini. Aku penasaran apa istimewa wanita ini sehingga dia diperlakukan seperti ini. Safety Inspector Peluru tidak akan menggunakan metode yang begitu kejam pada orang biasa, bukan? Tidaklah mungkin seorang biasa bisa melakukan seperti ini. Tidak akan bertahan lama lagi. Kenapa repot-repot? Ayo cepat dan kembali ke party. Itu yang terpenting saat ini. Hei, apa kau berpikir untuk menyelamatkannya? Kata tikus kantor. Selamatkan dia, aku villain paling jahat di Golden City. Menyelamatkan seorang apa yang menghinaku, kata sang MC, membuat takut. Aku benar-benar mengira kau ingin menyelamatkannya. Cukup bicaranya, ayo kita pergi. Dia merangkak setelah semuanya luka itu, apalagi yang ingin dia lakukan, kata sang MC dalam hatinya. Lupakan sajalah, Anda terlalu banyak orang yang membusuk di gang-gang tak terkenal di kota ini setiap hari. Apa urusannya denganku, kata sang MC dalam hatinya. Dan tiba-tiba petir dari langit menyembar tempat itu. Dan di sini hujan pun tiba. Hujan lebat akan menghapus semua dosa dan darah kota, dan begitu hujan reda semuanya akan terlupakan, kata sang MC. Di sini sang wanita terus berjuang untuk hidup.
Dia ingin melihat boneka itu. Di sini dia mencoba meraihnya dan menyatukannya lagi. Rupanya itu adalah tanangan jiwanya di saat terakhir. Mungkin ini pemberian dari keluarganya atau lain-lainnya. Tapi tidak diduga tidak dinyana, sang MC mendatanginya lagi karena penasaran dengan wanita ini. Berpindah tempat di ruang operasi di markas sang MC. Hei Isao, kau tahu apa yang sedang kita lakukan sekarang ini? Apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang operasi. Kita sedang menyelamatkan nyawa sialan ini. Itu bukannya tidak penting. Sudahlah, lakukan saja sesuai hati nuranimu. Kapan kau punya kebiasaan buruk untuk menyelamatkan nyawa? Apakah otakmu sedang senteng? Tentu saja tidak. Kita akan menjadi villain paling jahat kok dan membuat dunia menyaksikan teror dan kehebatan keluarga Freestyler. Namun premisanya adalah kita perlu menciptakan senjata biologis yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia dan melampaui dewa-dewa di Final Calamity. Di House Final Calamity perlu mengumpulkan semua emosi negatif yang ekstrim. Rasa sakit, kesedihan, kemarahan, keputusasaan. Tapi yang terpenting adalah harus ada jejak kebiasaan paling murni yang di dalam jiwa ini. Jejak kebaikan terakhir itu adalah kunci untuk membuat Final Calamity dapat dikendalikan. Percobaan kita telah gagal ribuan kali karena eksperimen host itu tidak memiliki bagian terakhir itu. Dan wanita ini dia kebetulan memenuhi semua persyaratan itu. Jadi kita akan memodifikasi tubuhnya. Tapi gadis ini terlalu parah. Dia bisa sinu kapan saja loh. Jadi kita harus segera melakukan eksperimen Final Calamity supaya diselamatkan. Mari kita bagi tugas, kita siapkan bahan transplantasi dan akun cocokkan darah cocon of the day Spire. Oke bos, tidak masalah, serahkan pada gua. Nih, di sini juga tambahkan tangan item Emerald X Weapon Elef Arm. Jangan ya, untuk subscribe, like, dan subscribe ditambah supaya admin semakin bahagia. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Emerald Emission Emerald Bright Eyes adalah barang yang sangat langka. Emerald Height Equipment Heart Modification Air. Itu juga bagian detak jantung yang sangat impresial. Yang terakhir adalah Corn of the Emerald Vital Blood adalah darahnya. Mari kita mulai dan ciptakan keajaiban di dunia ini bersama Dr. Isao, villain terhebat dan terjahat di dunia. Dan di sini eksperimen pun dimulai. Subjek eksperimen Final Calamity kode 2252 dan akhirnya malah menjadi wanita tobrut seperti ini. Anjir. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, Mas Bro? Besok pagi kita mulai rutinitas observasi, kultivasi, pengujian saja, kata sang MC. Dan bagaimana kalau gadis ini ternyata adalah gagal, kata tikus kantor. Mari kita singkirkan dia saja. Maka aku tidak akan membiarkan seseorang yang gagal di sisiku, kata sang MC. Dan kemudian berpindah tempat di kamar sang MC tentunya. Di sini ada foto wanita tobrut yang sangat cantik dan sang MC bubuk di bawahnya. Di sini dia tidak bisa bubuk karena memikirkan sesuatu hal yang di luar Nurul, yaitu jilatan-jilatan manisnya si wanita tobrut itu. Sial, kenapa aku tidak bisa tidur? Anjir, enak-enak. Meskipun dinding white kristal yang diperkuat secara khusus pada cultivation tank 1 memiliki tahanan terhadap dan korosi yang luar biasa. Untuk jaga-jaga aku harus melihatnya dan menelitinya. Di sini sang MC mendatangi wanita tobrut itu. Sepertinya dia berperilaku baik jadi aku bisa santai melihatnya. Dia gemetar. Ada apa ya? Final Calamity yang hebat, apa dia takut tidur sendirian di malam hari? Kata sang MC yang kelakuannya konyol. Itu bukan urusanku. Dia cuma percobaanku dan kemungkinan besar dia juga cacat. Di sini sang MC mau kembali ke kamarnya tapi masih teringat jilatan-jilatan manja dan manisnya sang wanita tobrut itu. Anjir. Akhirnya dia tidak tahan dan mengeluarkan sang wanita dari kurungan itu. Hei, keluarlah Final Calamity. Aku akan membawamu ke tempat yang nyaman untuk bobo. Di sini langsung mukanya berubah dan menjadi kawaii banget. Markas Isao naik next level 7, area observasi subjek eksperimen berisiko tinggi. Ikutlah padaku. Kurang ajar Isao itu, saat keluar aku makan melanin bulat-bulat seperti ini. Di sini ada subjek percobaan berisiko tinggi nomor 8 Savage Dragon yang sangat gede banget, di mana sang MC hanya sekecil kutu. Isao, aku akan melihat penebusan jiwamu lalu menghabiskan dan menyiksa jiwamu selama ini. Di sini juga
Ada subjek eksperimen berisiko tinggi nomor 15, Abyss Eyes, yang sangat super gede dan menyeramkan. Di antara semua subjek eksperimen berisiko tinggiku, nomor 8 dan nomor 15 adalah yang paling ceria. Kalau kau tetap berada di antara mereka, kau tidak akan takut lagi kan? Di sini MC malah meletakkan wanita di tengah-tengah kedua eksperimen yang super gede itu. Apa koplaknya MC kita ini? Tolong, hei Isau, kurang ajar, keluarkan aku. Aku akan melihat jiwamu dan terbelah. Di sini sang wanita pun termehek-mehek pengen dikeluarkan. Baiklah, kalian berdua berukunlah di antara mau tidur. Sekarang final claimnya tidak akan kesepian lagi karena banyak temennya di kandang itu. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Ternyata tidak bisa tidur nyenyak sang MC karena kepikiran terus dan hanya berguling-guling di sono. Hei mata besar, ini adalah zona penahanan subjek eksperimen berisiko tinggi. Apa hubungannya gadis manusia yang kecil dan tidak berguna itu di depan kita? Gimana aku tahu, tunggu kurasa aku baru saja mendengar si kurang ajar itu Isau mengatakan gadis ini adalah Final Calamity. Aku tidak mengerti. Final Calamity, manusia mungil yang kecil seperti itu, seperti semut. Apa kau bercanda? Ngah, kata naga yang super OP. Eksperimen Final Calamity Isau telah gagal lebih dari 1000 kali, tapi setidaknya dia berhasil kultivasi beberapa makhluk yang mengerikan di masa lalu. Namun yang mengerikan di masa lalu, kayak ini berhasil hanya cuman manusia ini. Sungguh menggelikan. Kata cumi-cumi yang menjadi eksperimen. Tolong, di sini sang wanita ketakutan dengan ketawakannya naga dan cumi-cumi raksasa itu. Hei gadis, jangan repot-repot. Ini dinding white crystal frekuensi tinggi milik Isau. Bahkan aku dalam bentuk berserek tidak dapat menghancurkannya. Kalau kau dapat menghancurkan, aku akan menjadi tungganganmu. Kata naga yang hina gadis toprut itu. Ya, bahkan magic energi ray terkuatku tidak dapat menembusnya, apalagi kau manusia yang kecil dan lemah. Kalau kau menghancurkannya, aku akan senang hati, aku akan menjadi hewan peliharaanmu. Di sini sang wanita gedor-gedor dengan pintunya. Rupanya kedua hinaan itu, wanita ini langsung mengeluarkan kekuatan sejatinya, yaitu bertemu tangan dewa yang super OP. Tunggu. Itu? Apa itu? Langsung dipukul kaca itu retak seketika. Trik macam apa ini? Woi anjir, berhenti. Kata kedua naga itu. Dan berlubanglah dinding kaca yang super kuat itu di depan mereka. Gadis tawa itu hanya termanga-manga melihat kekuatannya yang super OP. Naga itu langsung tercengang melihat kekuatannya. Dan juga cumi-cumi yang gede juga sama saja. Kakak, terimalah penghormatanku. Oh tidak, terimalah penghormatan naga kecil ini. Mulai sekarang aku akan menjadi tungganganmu. Tolong bantu aku melelehkan dinding white crystal ini juga. Kakak, mulai sekarang aku akan dengan senang hati menjadi hewan peliharaanmu. Tolong biarkan aku keluar di sini. Rayu kedua monster itu. Ibu rupanya di kamar tidurnya. MC sedang bubuk menghayalkan ibunya. Dan tikus kantor juga ngorok mengeluk-eluk Amer yang di tangannya. Tit, kemudian alarm berbunyi keras meraung-raung. Di situ pipu. Sial, apa yang terjadi? Kenapa alarm zona penahanan subjek eksperimen berisiko tinggi terbunyi? Dan ini adalah alarm level 4 yang paling tinggi dan paling mendesak. Ini berarti setidaknya 3 penghalang dinding white crystal di ruang penahanan subjek eksperimen berisiko tinggi telah tertembus. Dan beberapa subjek eksperimen berada di luar kendali kita harus menekannya sebelum mereka menyebabkan kerusakan lebih parah di laboratorium kita, kata tikus kantor. Dan dengan gercepnya, sang MC dan tikus kantor menuju tempat kejadian. Subjek yang lolos adalah subjek eksperimen berisiko tinggi nomor 8 Secret Dragon dari ruang isolasi F2002 dan 5 Abyss Eyes dari itu juga. 203, seingatku ruang isolasi itu kosong kan? Tunjukkan padaku CCTV di sini. Rupanya bolong di tengahnya. Dia menginspeksikan lengan kirinya transportasi. Sialan. Jelaskan padaku bagaimana dia starter girl itu berpindah ke area subjek eksperimen berisiko tinggi. Itu ulahmu kan? Tidak mungkin. Area observasi subjek eksperimen berisiko tinggi. Baiklah, kalau kita sudah sampai di sini. Di sini sang naga dan juga cumi-cumi mengamuk parah di laboratorium sang MC. Kurasa kalian berdua seharusnya sudah cukup bersenang-senang bukan? Kalian seperti kucing yang keluar dari kandang. Kurang ajar kau Isau. Sekarang adalah giliran pembalasan kami. Isau,
sang kurang ajar, kau mengurangku seperti tikus perjumpaan selama ini. Sekarang aku akan tunjukkan konsekuensinya padamu. Langsung sang naga kepengen menyerangnya. Kemudian sang tikus kantor menembakkannya langsung kena mukanya. Apa-apaan ini? Hah? Ini adalah granat yang berisi lebih dari 200 telur laba-laba naga. Sebagai seekor naga kau pasti tahu apa itu laba-laba naga kan? Mereka parasit yang ada dalam naga dan subnya naga. Memakan spesies naga setelah terinfektasi, inangnya akan hancur. Apa? Sangat pintar, kau benar sekali. Setelah pertahanan Isau teralihkan oleh naga bodoh itu, aku akan menggunakan sinar magic energiku untuk melenyapkannya. Di sini, MC melemparkan granat cahaya untuk meneranginya. Dan di sini juga rasakan ini, flashback yang begitu kuat, cahaya yang begitu mantap jiwa. Mataku menjadi buta, brengsek kau Isau. Di sini langsung cumi itu menjadi cumi panggang. Kau di Jepang. Jadi bagaimana? Apa kalian berdua akan tetap melawanku atau ingin kembali ke gedung kalian masing-masing secara sukarela? Kalau pikir ini akan membuat kami menyerah, kami memiliki kakak yang dibantu kami di sini. Itu benar, kakak kami dapat melelehkan dinding kristal putih frekuensi tinggi. Berberat sekalipun paling sekejap, kau tidak akan punya peluang untuk melawannya. Kakak apaan? Benar sekali. Oh, itu gadis berencana sial. Kalau dia kehilangan kendali ini pasti bisa sangat merepotkan, kata sang MC. Isau, sudah lama sekali aku tidak melihatmu menunjukkan ekspresi takut seperti itu. Kata sang naga. Dia mengurung kami makhluk mulai seperti tikus laboratorium dan melakukan pada kami. Itu benar penghinaan yang luar biasa. Kau harus membalaskan dendam kami, kakak. Si kurajang Isau itu telah mengurung kami bertahun-tahun. Benar sekali. Kemudian di sini sang wanita tobrut itu mendatangi Isau. Isau, bukankah kau mempunyai protokol darurat untuk menahan gadis berencana ini? Teori tidak ada bahan atau metode yang dapat sepenuhnya menahan gadis bencana 100%, kata Isau. Di sini sang MC diserang oleh gadis tobrut secara brutal. Sial anjir, dia sangat cepat. Isau, hati-hati. Sekarang masih belum terlambat kalau kau ingin memohon belas kasihan. Kalau kau dengan patah membantuku membersihkan telur laba-laba naga ini dan menjilat kakiku, aku akan mungkin memohon pada kakak untuk mengampuni nyawamu. Kata naga. Tunggulah sebentar, lagi kakak mungkin akan mengambil nyawamu. Kakak, apa yang kau lakukan? Keduanya pun tergelak sampai cengoh melihat kelakuan kakaknya atau sang wanita tobrut ini hanya suka menjilati sang MC. Apa-apaan ini? Apakah kau sudah selesai? Rupanya gadis kawa ini sangat mencintai MC seperti anjing yang menjilati tuannya. Oke. Aku mengerti apa yang kau inginkan katakan. Aku tidak ingin tidur di sini. Aku akan memindahkanmu ke tempat lain. Oke? Jadi berhentilah menjilatiku. Memangnya kau itu anjing? Kakak, bagaimana dengan gerakan kakek untuk melelehkan dinding kristal putih itu? Karena sekarang kalian sudah menghasut gadis bencana untuk menghancurkan ruang isolasi dan mengganggu tidurku. Bagaimana caranya aku berterima kasih pada kalian berdua? Di sini sang naga hanya kambing congek yang kecil di depan sang MC. Kemudian beberapa menit kemudian, MC merasa capek karena kelakuan dari gadis tobrut itu. Aduh, ngantuk nih bener bro. Aduh, capek. Kata mereka berdua. Hentikan, jangan tekan tombol elevatornya bodoh. Di sini sang naga pun dihukum sama sang MC. Aku adalah Noble Dragon, naga level tinggi yang sangat berwibawa. Bahkan jika aku disuruh memakai seragam kurungan dan evaluasi, setidaknya jangan membuatku konyol seperti ini. Bagaimana aku bisa menunjukkan mukaku di area subjek eksperimen berisiko tinggi di mana semua adalah musuh-musuhku yang super OP. Mataku, jauhkan bawang ini di sini. Rupanya di sini monster itu dihukum secara babi buta oleh sang MC. Di tempat eksperimen, rupanya ada Nine Hydra Mechanic atau naga berkepala 9 yang rupanya sangat kecil sedang dilirik sang wanita tobrut. Rupanya ini sangat mengasihkan. Jadi pertanyaannya sekarang, gadis rencana menolak untuk tidur di laboratorium dan dia juga tidak ingin tidur di area observasi. Di mana kita harus menidurkan malam ini, kata sang MC. Mudah aja bos, tinggal bawa ke kamarmu. Kamu gila, dasar tikus. Waduh, bagaimana aku bisa membiarkan subjek eksperimen tidur di kamarku yang sama denganku, kata sang MC. Tapi di suatu saat ini adalah gadis bencana itu hanya merasa dekat denganmu kalau kau menidurkannya di tempat tidur lain.
Bagaimana kalau menimbulkan masalah seperti kemarin? Paling aman adalah dia ditetapkan di kamarmu, kata tikus kantor. Itu sudah pasti mas bro. Lagi pula aku juga menambahkan ekstrasi jiwaku selama kultivasi gadis bencana itu. Jadi secara alami aku memiliki ketertarikan kuat padanya, kata sang MC. Itulah masalahnya. Botol ekstraksi jiwamu yang kau berikan padaku, aku tidak memasukkannya ke dalam tangki kultivasi gadis bencana itu. Aku meminumnya sebagai anggur merah. Ini apa yang kau bilang tikus kantor? Tunggu dulu. Itu bukan salahku. Kau sendiri yang bersikeras memerintahkanku ketika aku sedang mabuk. Dan kau tahu betul kalau ekstraksi jiwa yang dicairkan itu memiliki aroma seperti anggur berkualitas. Kepalaku lagi liar. Jika kau pikir itu anggur, ya udah aku minum aja, kata tikus kantor. Sialan anjir, dasar bego. Sekarang kita bahkan tidak memiliki asuransi terakhir. Kalau gadis bencana itu ngamuk, habislah kita semua. Di belakang, lihat di belakangmu. Di sini, gadis itu malah bermain dengan naga-nagaan. Apa yang dia lakukan? Kenapa malah nyemplung di akuarium itu? Di sini rupanya, sang gadis merasa senang dengan belut-belutan yang luar biasa ini. Halo Nona Xiao Jiu, itu bukan mainan, keluar dari situ sekarang. Anjir, apa kau tidak mendengar permintaanku? Cepat keluar dari situ, Jiu. Keluar dari situ, gadis nakal. Di sini, sang Jiu pun juga malah tenggelam di dalamnya. Sang MC tergeletak saja dan terpental. Tapi malah terjadi adegan yang panas sesuai dengan gambar di situ. Dasar gadis bodoh, apa kau tidak sadar kalau itu sangat berat? Bangunlah sekarang, baka. Tawa ngakak. Jiu, sebagai mastermu kuperintahkan kau sama sekali tidak dibolehkan memasuki tangki air Xiao Jiu. Kamu paham? Oke gadis tobrut, sebenarnya milikmu sekarang aku ingin tidur. Apa? Tikus licik. Kau kenapa tidak tidur? Kenapa kau menemukan masalah ini semua padaku? Kata sang MC. Sang gadis, hanyalah gadis yang lembut. Jadi kuserahkan kau itu untuk bersikap lebih lembut kepadanya. Kalau kau membuat dia ngamuk, konsekuensinya bisa di luar nulul. Gadis lembut apanya? Dengkulmu. Dia hanya subjek eksperimen. Apa maksudmu lembut di sini? Di sini sang gadis tobrut itu malah bersin sejadi-jadinya. Anjir, kenapa dia menggunakan aroma yang menggoda? Baiklah. Seberapa menjengkelnya dia, kubiarkan saja dia mandi dulu karena basah kuyup seperti itu. Berpindah tempat di kamar mandi sang MC. Ingat ya, jangan sentuh apapun di sini. Aku sudah memindahnya 3 kali dan sepertinya tidak ada patogen pada dirinya. Detektor patogen tipe Skrelling yang sangat kuat. Tapi meskipun begitu, aku tidak ingin subjek eksperimen menggunakan bak mandiku untuk mandi. Oke, setelah aku pergi kau bisa mandi sendiri bukan? Sana pergi. Di sini rumahnya sang gadis malah tercengoh. Tidak maksud apa yang dikatakan sang MC. Aduh anjir, gadis baka, bener-bener baka. Setelah aku pergi, kamu bisa mandi. Kau akan membuka bajumu di sini. Masuk di sini dan mandilah. Kamu mengerti? Mengerti lagi ya? Sang gadis pun mengerti dan langsung mempraktekannya. Anjir, kenapa membukanya di depanku? Dasar wanita baka. Kau bilang tunggu sampai aku pergi baru kau bisa membukanya. Dasar. Mate. Tunggu dulu. Harusnya aku malu. Kenapa aku malu? Di mataku, dia itu hanya subjek percobaan. Aku adalah alkamis sehebat. Subjek percobaan tidak memiliki jenis kelamin. Aku harus menghadapi ini secara objektif. Batin sang MC. Tetapi setelah melihat OP yang bergelantungan di sana, langsung keluar cairan merah yang sangat drastis. Anjir, ini masalahnya apa? Tuan, di sini dia malah koit di kamar mandi. Dan rupanya sang gadis malah memandikan sang MC. Anjir, sial. Pada akhirnya aku sendiri yang harus memandikan benda merepotkan ini. Batin sang MC yang menikmati indahnya opai. Ternyata sang MC cukup perhatian juga. Dia menyabuni dan juga mengeramasi sang wanita tobrit ini. Jangan bergerak dan jangan buka matamu. Kalau samponya mengenai matamu dan membuat buta, aku tidak akan bertanggung jawab. Kamu paham? Iya. Oke. Miringkan kepalamu ke belakang ya. Jangan bergerak, aku akan mengeringkannya. Mata yang terpejam karena terkena cipratan air sungguh kimochi. Namun harus kuakui, cengkang biologis yang berasal dari korban milik benda ini cukup menipuku. Batin sang MC. Setelah 30 menit kemudian, mandinya pun selesai. Aku bukan pembantumu, keringkan dirimu sendiri. Kamu paham? Baik. Anjir, bahkan meskipun kau gadis bencana sekalipun atau apalah Omega tidak ingin mengurusmu terus menerus. Sang MC mulai kesal dan ternyata dia terpleset sabun saat
di kamar mandi dan terpelanting serta nyebur ke sana. Anjir, yang bener aja anjir. Aku seharusnya langsung membawanya ke ruang sterilisasi dan menyemprotnya dengan pistol air bertekanan tinggi. Ini sang MC ngaco aja ya. Supaya motor apa bertekanan tinggi? Oh. Tuan, ada apa? Di sini Kang MC malah jadi malu-malu ngeong karena melihat super opai yang gede banget. Hey, aku menemukan Riot Color. Kalau kau khawatir si Final Disaster akan menyerangmu, bagaimana? Sang tikus kantor pun salah paham dengan kejadian itu. Sepertinya aku datang saat yang tidak tepat. Silahkan dilanjutkan aja. Hey Baka, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Langsung tikus kantor pun keluar dari tempat itu. Oh iya bro, tapi aku akan mengingatkanmu kalau aku akan melakukan itu dengan enak-enak. Dengan eksperimen subjek Hack Risoko ini, sebaiknya kamu harus memakai pelindung yang tebalnya 10 cm. Demi keamanan supaya badanmu tidak lecet. Anjir, pergi sana lo, keluar. MC pun mengusir tikus kantor karena ejeknya keterlaluan. Ini benar mengesankan. Mesti kemampuan alkemisnya sangat hebat, tapi dia masih perjaga ting-ting alias belum pernah merasakan enak-enak. Master, tenang saja. Prevensi tuan muda sangat normal. Rupanya di situ adalah ibunya dari sang MC. Yang benar aja, aku harus mengurusmu seperti ini kayak anak bayi aja. Ya udah, ayo kita ke sana. Di sini langsung dikeringin dan juga dikasih pewangi supaya enak dilihat mata. Tetapi nampaknya di sini sang wanita pistol yang sedang menembaknya. Rupanya dia teringat sang chef di episode pertama yang ingin menembaknya dan dia juga langsung hutan. Duduk yang benar, aku akan mengeringkan rambutmu. Di sini langsung gercep nggak ada. Kemana diri? Oi, di mana lo? Keluar lo, kata sang MC. Rupanya di sini dia ketakutan di balik tirai ngumpet aja. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Aneh-aneh aja. Halo Nona, kamu sedang apa? Berhenti main-main. Apakah kamu tahu sudah jam berapa sekarang ini? Rupanya dia ketakutan, tidak tahan tentang traumanya di masa lalu. Apa yang terjadi? Apa aku baru saja melakukan sesuatu yang membuatnya takut? Dia bahkan tidak takut dengan Chaos Repertor atau Abyss Evis. Tapi sekarang kenapa dia takut? Oh, tunggu. Hair dryer itu mengingatkannya kepada sesuatu. Karena bentuk hair dryer ini mirip dengan pistol. Sang chef itu pasti mengingatkannya pada malam dia diburu oleh itu. Tampaknya otaknya masih menyimpan kepribadian dan ingatannya sebelum eksperimen. Subjek percobaan yang merepotkan, batin sang MC. Hey, gadis aneh, dengarkan aku. Di sini sang MC membawa hair dryer untuk dirinya dan juga ini wanita menjadi takut sangat kenal mata. Anjir, apa-apaan ini? Tetapi sambil melihat sang MC dia memainkan hair dryer seperti itu, rupanya membuatnya sangat lucu karena seperti orang play on. Dan dia tidak takut lagi dan coba ketawa mengakak-ngakak. Itulah caraku untuk merayunya. Rupanya ini bukan pistol waktu itu, ternyata hair dryer untuk pengirangan kering rambutku. Oke kalau begitu. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku akan membiarkan dia tetap takut pada hair dryer itu. Rupanya dia belajar dengan cepat. Setelah 10 menit kemudian, aku sudah berusaha keras untuk menciptakanmu, bukan untuk begadang dan bermain dengan hair dryer ini. Kamu mengerti? Kata sang MC. Oh, tidak ada gunanya kau sok imut begitu merayuku terus menerus. Sudahlah, cukup. Langsung dikunci aja. Kalau berperilaku baik, aku akan membiarkanmu bermain dengan itu nanti. Tapi untuk sekarang cepat bubuk dan juga cuci tanganmu. Nah, inilah alasan sebenarnya yang aku sembunyikan. Gimana? Seharusnya gadis merepotkan ini tidur malam ini adalah pertama, tidak mungkin dia tidur di tempat tidurku. Tempat tidur benar-benar terlarang untuk wanita. Inilah aturan yang tidak bisa dilanggar sebagai seorang alkamis. Tapi, apa yang dilakukan? Malah langsung bubuk di sana. Anjir, wanita apaan dia ini? Aturan langsung dilanggar, dasar Baka. Siapa bilang kau boleh tidur di tempat tidurku? Bangun sekarang juga. Langsung tidak berdaya wanita itu dan ngorok di tempat tidur sang MC. Anjir, kamu tidur di sini. Dilarang tidur di tempatku. Dengar ya, kau subjek eksperimen itu, kau tidak diperbolehkan tidur di tempat tidurku. Kamu paham? Tapi tuan, kau adalah tidur di lantai saja. Jangan banyak gerak, jangan berisik, dan jangan menyelinap ke kamar mandi untuk mencari pengering rambut. Kamu mengerti? Ya sudah, aku langsung tidur, kita matikan.
Ceklik. Dan beberapa saat kemudian, dan akhirnya aku bisa bubuk manis di sini. Tapi meninggalkannya di kamar tidur seperti ini masih berbahaya. Bagaimana kalau dia tiba-tiba menyerangku? Meskipun sejauh ini dia belum menunjukkan sikap agresifnya terhadapku, apa jadinya kalau dia terus ngamuk di sini? Pikiranku jadi gelisah lagi. Ya udah, dia tidak di situ dengan damai. Oh, melihat dia sekarang, kemungkinan hal ini terjadi sepertinya sangat rendah. Di sini sang MC malu-malu ngeong dan pikirannya di atas normal. Terserahlah waktunya untuk ngorok. Apalagi yang dilakukannya sekarang ya. Diamlah dan cepat tidur, jangan berisik, oke? Sekarang lebih tenang. Apa? Apa ini? Apa kau bilang? Hei, kenapa kau berisik lagi? Ini sudah tengah malam. Kenapa kau berisik terus? Begitukah? Rupanya di sini sang wanita kedinginan karena nggak punya kemul, tias selemut dan bantal guling. Dia rupanya kedinginan ya. Oh, itu Naruto berpindah tempat di kamar tikus kantor. Anjir, rupanya dia sedang membaca buku dewasa. Anjir, menjijikan sekali nih tikus kantor. Hei, bodoh, tikus bodoh. Ada apa sih? Tikus bodoh. Ini malah tidur nyenyak sambil melempar semua majalahnya kepadaku. Kalau begitu, akan kukerjain kau. Di sini, Sang MC ngasih kutu busuk di dalam mulut sang anjing. Langsung saja, dia seperti tertonjok sebuah bau. Wah, apa ini nih? Rupanya dia muntah seketika. Isau, kau ngajak gelut kah? Kau duluan yang melempar si Duster Girl itu padaku, bukan? Jadi kau pikir dengan membuatku menghirup bau dari kutu busuk itu menjadikan impas? Ya belum sih, sepenuhnya impas. Aku datang ke sini untuk menanyakan apa kau punya selimut tambahan. Oh, untuk si gadis wanita itu? Omo Shirai. Kau selalu mengeluh tentangnya tapi kau sangat menyukainya. Dasar penjaga apuk, sungguh-sungguh berusaha menjaganya ya. Kau suka ya? Hentikan omong kosongmu itu. Besok kau harus melakukan tes fisik dan pertarungan padanya. Sampai aku mengumpulkan semua data kekebalannya. Aku perlu menjaga kondisi fisiknya tetap stabil dan menghilangkan patogen eksternalnya. Anjir, alasan aja dia. Kenapa malah ingin meminjamkannya selimut milikku? Kau punya 6 set perlengkapan tidur, bukan? Berikan saja satu untuknya dan itu akan menjadi ganjalan yang empuk untuknya. Itu tidak akan pernah terjadi. Setiap set perlengkapan tidurku direncanakan dengan sangat cermat. Hari Senin dan Minggu, hari Rabu dan Selasa dalam minggu. Jadi menggunakan set outdoor baru yang melegakan financial circle ini sangat menyenangkan, kata sang MC. Anjir, pelit sekali ini sang MC ya. Aduh, hari Selasa dan Rabu didedikasikan untuk memperdalam penelitian kimiaku. Jadi menggunakan set simbol alkamis yang dapat menempatkan mindsetku untuk berbaring di lautan ilmu pengetahuan alkimia. Hari Kamis adalah hari untuk memurnikan ramuan di murnian warna ungu untuk menggunakan set ungu paketku. Dan yang lebih penting lagi adalah ungu warna favorit ibuku. Hari Jumat adalah hari untuk acara TV favorit kriminal dan lain-lainnya. Dan yang satu hari Sabtu adalah tunggu. Sudah mengetahuinya. Oke. Untuk memotivasi dirimu sendiri, engkau menciptakan senjata biologis terhebat dari skill itu. Kau mencetak bentuk prosesnya dan sebuah tubuh selimut. Tepat sekali. Dengan kata lain, aku tidak punya selimut untuk diberikan kepadanya. Anjir, pelit lagi, dasar gila. Dan gadis itu bukan dia di supernya, harusnya tidak apa-apa. Ya udah. Jadi kalau digas di sedang circle itu menggunakan selimut dengan desain miliknya sendiri, apa masalahnya? Logika yang sempurna. Secara teknis dia belum lulus semua tes yang dipersyaratkan. Jadi belum memenuhi syarat sebagai Duster Girl. Tikus, serahkan semua kau mau memanggilnya apa. Tapi sayang saja, aku hanya mempunyai satu set selimut dan kau tidak bisa mengambilnya. Diskusi pun berakhir. Kau itu cuma tikus kotor. Kenapa kau juga butuh selimut? Kenapa kau tidak korupsi saja untuk sebuah selimut? Kan kau itu dijuluki tikus kantor. 10 menit kemudian, anjir, aku harus mencari ide untuk ini. Baiklah kalau begitu. Tidak ada pilihan lain. Selimut ini adalah hadiah dari majikanmu yang baik hati. Jadi perlakukan dengan hati-hati, jangan sampai meneteskan air liur di atasnya atau alias ngiler. Jangan sampai kusut dan sama sekali jangan sampai menggulingnya dan memelitnya, mengerti? Baik. Sini sang MC terpaksa membuat selimut yang baru untuk sang wanita. Untuk lebih amannya, aku mungkin harus memasangkan dia dengan kalung anti huru-hara. Terserahlah, kepalaku bener-bener pusing sekarang dan aku pengen bobo. Setelah malam pun semakin larut, gadis itu tidak ada di tempat tidurnya. Dan ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Dirinya apakah yang terjadi? Apakah dia akan berbuat jahat? Ayo kita lanjutkan di episode selanjutnya. Di keesokan harinya, tepatnya di jam 8. Ada suara
burung gagak suaranya kayak ayam, dan mematok-matok jam dinding di sana. Ayo bangun, ayo, abang Mister Hebat bangun. Oh, anjir, sudah pagi rupanya. Sialan, semalam aku lupa mematikan alarmnya. Semua jadi gara-gara dia. Aku bahkan tidak bisa tidur selama 8 jam penuh, kata sang MC. Heh, ada apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa ada bau hangat seperti ini? Kimochi, tunggu. Nafas sangat dekat telingaku ini, benar sesuai kedugaanku. Anjir, kenapa dia bisa tidur di sini? Sejak kapan dia menyelinap ke ranjangku? Wow, rupanya dia gadis yang kawaii juga. Rupanya di sini sang MC sangat menyukainya. Anjir, apa-apaan ini, anjir? Melihat dia seperti ini sama sekali tidak ada kesan. Dia itu gadis yang menakutkan, seperti seorang anjing ajaib dan pemiliknya. Dan tiba-tiba tikus kantor mendubrak. Esau, gimana tidurmu? Sambil membawa makanan. Hah? Di mana gadis monster itu? Aku tidak tahu dia di mana. Dia ngumpetin sang gadis. Tidak tahu, kau sungguh bercanda atau gimana? Kalau dia tuh menyusup ke area subjek eksperimen berisiko tinggi, ini akan jadi bencana. Gak kemana pengawasan tersebut sekarang. Pergilah ke ruangan pengawasan dulu. Aku akan menyusul di sini, sang Isau. Baiklah, aku akan pergi. Ini sangat mencurigakan, kata tikus kantor. Itu bantal apaan ya? Selimutmu itu bergerak sendiri loh. Matamu itu aja bermasalah. Bagaimana mungkin selimut ini bisa bergerak sendiri? Langsung keluar si gadis itu. Kenapa kamu keluar? Aku gak bisa bernapas. Tadi malam dia menyelinap di sini sendiri. Jadi ya seperti inilah. Ayolah, dengan hubungan kita yang memiliki, kenapa kau mau menyembunyikan rahasia? Untuk remaja yang sedang dalam pubertas, aku sepenuhnya paham dengan kebutuhanmu itu. Aku tidak akan mengajakmu, tenang aja, dan mencemoohmu. Malahan aku merasa senang kamu melampiaskan hal-hal yang sesuai keinginanmu. Isau kecil kita akhirnya mulai tumbuh dewasa. Ternyata di sini langsung disemprot beracun. Isau dasar kurang ajar. Kenapa kau menyemprotku dengan ekstra 300% kelenjar serangga bau? Benda itu dibuat untuk menghadapi pahlawan kota. Sialan. Di sini ternyata tikus kantor terguling-guling dengan senjata itu. Serius dikit, aku sudah bilang padamu kalau semalam dia menyelinap ke sini atas keinginannya sendiri. Hentikan omong kosongmu. Sekarang persiapkan dirimu untuk memulai uji coba penuh pada si di sini. Eksperimental test zone, ruangan pengumpulan data fisik dasar. Di sini rupanya mereka mengetes sang gadis. Jangan terlihat ke atas. Kalau kau mengangkat kepalamu, hasil pengukuran bakal jadi tidak akurat. Oke, pertama tes pengukuran tinggi badan. Tingginya 177 cm. Oke, aku catat. Ngomong-ngomong, gadis ini itu 11 cm lebih tinggi darimu. Kalau kau ingin menciumnya, kau harus berdiri di ujung jari kakimu. Baka, aku masih dalam masa pertumbuhan. Kamu mengerti? Dan siapa yang bilang aku ini menciumnya? Rupanya di sini dia tidak mau dibilang pendek. Kedua, tes pengukuran berat badan. Beratnya 64 kg. Oke, seiring ini tunggu tidak mungkin. Hanya aset Angel Light. Beratnya saja lebih dari 64 kg. Ditambah lagi cocokan Asperi Blood yang sangat itu. Harusnya minimal beratnya 800 kg. Dan sekarang bagian paling krusial yaitu pengukuran dadanya. Mari kita lihat berapa ukuran dari opainya. Wow, 36D yang sangat sempurna. Anjir, idiot. Hentikan pengakuan data yang tidak penting gitu. Baiklah, selanjutnya uji kapasitas paru-paru. Ikuti aku. Pertama-tama ambillah nafas sedalam mungkin. Oke, kalau begitu seperti ini. Buang. Lalu tiuplah tabung ini dengan sekuat tenaga. Kamu mengerti? Oke, seperti ini. Wah. Seperti itu kah? Oke, sekarang giliranmu. Baik. Itu benar-benar sekarang tiupan dengan kuat. Apa yang kau tunggu, gadis? Tunggu, tiupin di sini. Kenapa malah kamu telan? Di sini gadis malah sengaja salah memegang pipi sang MC. Apa yang kamu lakukan? Jangan meniup ke mulutku, dasar. Ternyata di sini sang MC malah ditiup sama sang gadis. Tidak disangka sang tikus kantor datang dan salah kira. Jadi, apa uji kapasitas paru-parunya sudah terselesaikan? Tikus bodoh, selamatkan aku. Aku rasanya mulai terbiasa dengan pemandangan ini. Dan nampaknya sang gadis pun lega. Kenapa tidak naik? Sang gadis. 5 menit kemudian di kamar mandi. Sang MC mencuci mulutnya dengan air bersih. Aku bersumpah, hampir ngompol karena kebanyakan ketawa dicium oleh subjek eksperimen sendirimu. Mungkin jadi anggota keluarga presiden pertama yang mendapatkan kehormatan. Kata tikus kantor. Gleg. Bos, katakan padaku, apakah ciuman itu terasa manis di mulutmu? Dan diejek, anjir, kamu ngejek aja. Langsung disemprot ke muka tikus kantor. Aku sudah mengujinya lebih dari 10 kali. Dia tidak membawa patogen apapun
untuk atau zat yang berbahaya. Jadi kau tidak butuh masker HMZ itu. Sudah cukup. Kau yang tangani sisanya saja. Baiklah, aku akan melakukannya, dasar pekerja bodoh yang tidak berterima kasih. Selanjutnya adalah uji duduk 8 cm. Pendili aja fleksibel subjek eksperimen D sesuai dengan rata-rata manusia normal. Larinya 50 meter per detik. Aduh, sesuai rata-rata juga. Uji kekuatan genggam 51 sesuai rata-rata juga. Berdasarkan statistik fisik ini, dia tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Mungkin gadis ini belum masuk mode pertarungan lagi pula. Ini hanya uji dasar. Lebih penting adalah uji mode serang dan intensitas uji keagresifan sebagai uji ketahanan dan daya tahan. Bener juga. Poin yang bagus, mari aktifkan mode pertarungan apapun sudah memakai caranya. Nah, itu mudah saja. Cari subjek eksperimental yang paling haus darah yang kita miliki, yaitu kurang yang satu ruangan dengan dia supaya dia belajar. Apa kau sudah gila? Kau menggunakan ultra high reaksi subjek 0 sebagai lawan uji coba. Kau ini tidak waras. Kita harus mengikuti pendekatan pengujian tahap pelan-pelan supaya kekuatan meningkat. Lawannya, kita harus perlu mulai dengan low risk eksperimen crit yang paling lemah, yaitu Riddle Rabbit. Mau bicara yang lemah, langsung ke tikus ini aja. Hentikan, kakak. Sudah gue bilang tidak ada tikus dalam eksperimen. Tapi meskipun keduanya tikus, mereka bukan spesies yang sama denganmu. Lagi pula kau itu tikus Thor. Diam kamu. Di sini sang tikus karena ditolong dia menjadi unyu-unyu. Apa kau benar berpikir kalau Lauris Kritil dapat memicu naluri bertarungnya? Baiklah kalau gitu kita langsung, tetapi langsung saja ambil oleh sang gadis. Siapa bilang Lauris Kritil tidak bisa membangkitkan naluri haus darahnya? Bagus. Kalau kelinci kecil bisa mengemaskan saja bisa membangkitkan hasad untuk mengkillnya. Aku tidak membayangkan apa yang akan dilakukan di tempat ramai. Semakin aku memikirkannya, semakin aku bersemangat. Namun malah dijadikan boneka yang lucu oleh sang gadis. Anjir, rupanya kedua orang ini gagal total. Baiklah kalau begitu, aku tidak ada pilihan lain untuk menyuntikkan zat terlarang ini. Apa kau suntikan ke kelinci itu? Frenzy Evolution 6 yang baru saja ditingkatkan kecepatan mutasinya meningkatkan 29 kali lipat. Nani, di sini sang kelinci langsung berubah mengamuk-ngamuk tidak berdaya dan menjadi kelinci yang mengerikan. Ayo, kita mulai subjek eksperimennya. Untuk membangkitkan naluri bertarung final Calamity, lawannya setidaknya harus berada di level ini, bukan? Untuk sementara kita beri diam nama Super Savage Rabbit Pulse nomor 1. Dia sangat kuat dan ganas. Lawan dia, ayo lawan. Apakah ini terobsesi dengan alkemis ini benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan ya kalau begitu. Di sini sang kelinci itu pengen menonjok sang gadis. Mau bertarung untuk apa ini? Bertarung untuk apa? Apa gadis bencana itu akan menghadiri pukulan ini atau menerima secara langsung taruhannya membersihkan markas minggu ini? Oke, sepakat. Aku bertaruh dia akan menghindar. Aku bertaruh dia akan menerimanya. Iya, ding. Di sini langsung bobroklah semuanya. Apa yang terjadi? Wow, tunggu, kemana dia pergi? Di sini sang kelinci pun bingung kemana perginya sang gadis. Ternyata dia hanya bersembunyi bermain di bulunya kelinci itu. Di sini sangat empuk sekali katanya. Dan bermain rupanya kelinci itu hanya malu-malu saja. Aduh, gadis ini benar-benar tidak punya keinginan untuk bertarung. Dan semuanya pun gagal. Tidak ada pilihan lain untuk mengujinya di restarted zone. Dan sampailah mereka di sana. Oke, tapi Esau, meskipun insting bertarungnya jauh di bawah eksperimental, insting ini dapat dikembangkan seiring waktu kalau melomparnya ke ultra high risk subject. Sekarang dia mati, apa yang akan terjadi? Kalau dia mati itu membuktikan bahwa dia gagal. Kegagalan itu tidak memiliki nilai selain meninggalkan tingkat keberhasilan eksperimen berikutnya. Oke. Baiklah kalau tingkatmu sudah berat, kita sudah sampai nih. Kita telah sampai di ruangan penahanan untuk ultra high risk object 0. Baik, kita harus memasukinya. Mereka pun memasang masker di contong mereka. Sejujurnya ACO belum terlambat untuk mundur. Kita telah menginvestasi transformasi terbaik kita ke si gadis berencana. Kalau terjadi kesalahan kita akan kehilangan segalanya. Tidak apa-apa. Juga tahu sama sepertiku, dengan kepribadian 0 aku akan berusaha membunuh si gadis berencana ini. Aku juga, dia berusaha membunuh tapi merasakan aroma kematian. Dia tidak akan pernah berubah menjadi final Calamity yang sebenarnya. Sesuai keinginanku, kita sudah gagal berkali-kali. Aku sudah lelah dengan semua ini. Tiba saja sang gadis menyentuh kepalanya MC. Ada apa ini? Apa yang dia maksudkan? Kamu gadis, eksperimen tidak punya hak untuk mengasihani penciptaannya. Kamu diam saja. Kalau kau gagal dengan baik-baik, kalau kau tidak melepaskan kekuatan penuh final Calamity untuk melawan ultra high subject,
kau akan dibunuh olehnya. Kau diciptakan hanya untuk satu tujuan, menjadi senjata biologis pemungkas yang membantuku menaklukkan dunia. Sungguh gadis yang sangat cantik. Sayang sekali menggunakannya untuk pertempuran. Dia akan menjadi maskot yang hebat untuk organisasi, kata tikus kantor. Lalala. Satu isoi kecil, dua isoi kecil. Di sini ada seorang gadis lagi yang sangat tobrut parah. Rupanya dia seperti Phil Clementi tingkat 0. Namanya adalah Lucilie. Lucilie. Oh, rupanya ada yang datang. Aku datang untuk menemuimu. Oh. Di sini Lucy langsung turun. Lucy, Ezio kecil sudah 132 hari dan akhirnya kau tidak bisa menahan diri untuk tidak datang menemuiku, bukan? Apa kau ingin denganku? Zero, aku di sini untuk memberitahumu bahwa aku telah menciptakan Final Calamity. Kau bukan lagi subjek eksperimenku yang terkuat. Apa? Tidak mungkin. Aku Lucille, subjek eksperimenku yang terkuat. Kamu paham?